Tips yang ada di video ini bisa meningkatkan keberhasilan kalian dalam memanifestasi sampai dengan 80%. Jadi kalau kalian menemukan video ini, mengklik video ini, simak informasi ini sampai habis. Karena banyak sekali yang melakukan manifestasi tetapi tidak berhasil hanya karena sesuatu yang saya sampaikan di video ini. Tips yang mau saya sampaikan di video ini untuk pegangan kalian ya. Kalian bisa menggunakan ini untuk meningkatkan perwujudan manifestasi kalian. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial, pandangan-pandangan, ilmu aneh, pesan semesta. Semua ini untuk mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua Ito Mujigae. Di video kali ini saya ingin memberikan tips yang berharga buat kalian dan dapat menunjang kalian meningkatkan perwujudan manifestasi kalian. Bisa jadi perwujudan manifestasi kalian terhalang itu karena 5 hal ini. 5 hal ini kalian harus ingat-ingat baik-baik ya. Jangan melakukan 5 kesalahan ini yang bisa berakibat fatal untuk manifestasi kalian. Kalau kita itu mau melakukan manifestasi teman-teman sekalian, kita itu harus tahu rambu-rambunya ya. Jangan sembarangan kita ikut-ikutan metode-metode manifestasi tanpa kita tahu rambu-rambunya atau bagaimana kita itu melakukan manifestasi itu dan kita mendapatkan perwujudannya. Kalau pengalaman saya itu adalah dari perjalanan kehidupan teman-teman sekalian. Pada saat saya mengenal manifestasi, pada saat saya itu melakukan yang namanya ilmu-ilmu manifestasi ya, bahasa kerennya law of attraction, law of assumption, law of manifestation ya, itu bahasa bule ya, tetapi itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita teman-teman sekalian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya tidak mengikuti pelatihan tertentu, saya tidak mengikuti kursus tertentu untuk melakukan ini. Karena mau ikut pelatihan apa, wong saya waktu itu terpuruk, nggak punya dana. Ya, paling sedikit pelatihan itu step awalnya 300.000. Setelah itu pendalamannya itu sudah jutaan, teman-teman sekalian. Saya itu benar-benar terpuruk yang saya jelaskan di video-video saya sebelum-sebelumnya. Makanya pada waktu itu saya tuh berusaha mencari bagaimana caranya keluar dari keterpurukan, ya. Saya mentok segala usaha, daya upaya itu tidak ada kecuali saya itu pasrah dan menyerah pada keadaan. Setelah itu saya bertemu dengan ilmu-ilmu manifestasi ini teman-teman sekalian. Yang saya coba satu persatu. Yang saya itu lihat dari scroll YouTube. Yang saya lihat dari aplikasi-aplikasi atau dari teman-teman yang memberikan sesuatu kepada saya tentang ilmu-ilmu ini, tentang ilmu syukur, tentang ilmu cermin, itu juga dari leluhur-leluhur saya. Saya ingat kata-kata Pak D saya, dan saya ingat itu pada saat saya terpuruk. Jadi itulah pertolongan Tuhan, teman-teman sekalian. Ya, ilmu manifestasi ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Nah, saya pada waktu saya menemukan juga ilmu coaching itu kan ilmu di mana saya itu sudah pasrah menyerah, saya menginginkan siomay kesukaan saya, akhirnya bertemu dengan coaching yang saya mengambil hikmah dan mengambil ilmu dari si coaching itu, yaitu apa? Perilaku dia itu saya tiru. Saya meniru perilaku coaching. Ya, saya duduk diam, saya membayangkan saya pengen uang, saya pengen harta, saya pengen kesenangan. Ya, saya pengen kebahagiaan, saya pengen lepas dari amanah-amanah. Itu seperti layaknya si coaching itu menginginkan siomay saya, teman-teman sekalian. Jadi saya itu mau memberikan tips ini, ada 5 keadaan, 5 tips yang sangat fatal sekali. Kalau 5 ini itu ada pada diri kalian, sedangkan kalian itu sedang melakukan proses manifestasi, itu sudah bakal akan gagal.
Ya, kalau 5 hal ini ada pada kalian pada saat kalian melakukan manifestasi, sudah, it's end. Kalian tidak akan pernah berhasil untuk mewujudkan manifestasi kalian, ya. Apalagi kalian sedang terpuruk. Teman-teman sekalian, ini kalian tidak perlu modal apa-apa, karena modalnya itu kalian sudah dapatkan dari Tuhan. Ya, inilah modal kalian. Yang kalian hanya harus dalami, harus selami, ya, itu adalah bagaimana cara kalian untuk melakukan manifestasi secara mandiri, ya. Kalian itu harus mematuhi rambu-rambunya, ya. Di channel Ito Mujigae ini saya sudah memberikan beberapa tips, ya, beberapa ilmu-ilmu yang saya juga lakukan, ya, dan jangka waktunya saya lakukan, kapan perwujudannya saya sudah berikan kepada kalian, ya. Tetapi saya mau memberikan lagi 5 kesalahan fatal yang bisa membuat manifestasi kalian gagal, ya. Pokoknya kalian jangan lakukan 5 hal ini, oke? Saya akan jelaskan satu persatu 5 hal ini, oke? Kita mulai, ya. Yang pertama, kesalahan fatal yang pertama adalah kalian tidak fokus pada tujuan kalian, oke? Jadi, apa yang membuat kalian fokus adalah bila kalian terpuruk dan jatuh banget, ya kan? Kalau kalian itu sedang santai-santai saja atau kalian itu meremehkan sesuatu, kalian meremehkan sesuatu yang kalian inginkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian tidak serius mendapatkan apa yang mau kalian inginkan, kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ingat, ya, teman-teman sekalian, kesalahan nomor 1 adalah kalian itu tidak fokus pada tujuan kalian. Kalian harus fokus, oke? Solusinya untuk kesalahan nomor 1, kalian itu harus fokus. Kalian itu harus fokus pada apa yang kalian tuju, apa yang kalian inginkan. Dan terus, kalian itu harus berniat untuk mendapatkannya, untuk berhasrat mendapatkannya. Tetapi jangan terlalu bernafsu, ya. Ingat, nafsu disertai dengan rasa syukur, ya. Saya pernah bagi kepada kalian, kalau kalian itu harus berhasrat dan harus bernafsu, tetapi harus disertai dengan rasa syukur. Jangan terlalu nafsu, itu juga berbahaya, itu bisa membuat kepala kalian pusing, kalian bisa stres. Oke, teman-teman sekalian, jadi kalian itu harus melakukannya itu setahap demi setahap. Yang penting kalian itu fokus pada tujuan kalian. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kesalahan kedua yang kalian harus hindari adalah keraguan dan ketidakpercayaan. Kalau kalian ragu dalam apa yang ingin kalian lakukan, atau kalian itu ragu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, jangan harap kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, ya. Jangan harap kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan bila kalian ragu, ya. Keraguan itu bukan karena kalian tidak bisa, karena kalian itu tidak percaya, ya. Kalian tidak percaya akan kemampuan diri kalian. Kalian tidak percaya pada keinginan kalian. Kalau kalian itu benar-benar menginginkannya, kalian pasti mendapatkannya. Itu untuk semua, teman-teman sekalian, ya. Itu untuk semua, itu untuk pasangan hidup, itu untuk harta, untuk apapun, ya. Kalian itu harus percaya dulu, percaya pada diri sendiri. Kalian percaya pada kemampuan diri, kepada suara hati kalian. Kalau kalian itu mampu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Cuman nanti prosesnya itu pasti bertahap, teman-teman sekalian, ya. Jadi bagaimana caranya untuk menanggulangi yang kedua? Solusinya untuk kesalahan kedua adalah kalian jangan ragu. Kalian harus niat, benar-benar niat, dan kalian itu jangan terlalu memakai logika kalian, ya. Karena kalau kalian melakukan dengan analisa logika kalian, pasti tidak akan menjangkau. Kalian itu akan diselimuti rasa ketidakpercayaan, itu akan tinggi, ya. Jangan terlalu pakai logika kalian. Makanya saya itu dalam keadaan kepepet, saya itu mendapatkan ilmu manifestasi ini. Karena apa? Saya sudah nggak bisa pakai logika saya. Saya hanya melakukan saja terus dan terus, ya. Saya itu melakukan ilmu coaching itu, atau ilmu syukur, ilmu cermin,
ilmu yang saya lakukan, yang saya sharing kepada kalian ini, karena saya sudah tidak tahu mau melakukan apa teman-teman sekalian ya. Oh, materi sudah tidak ada, bagaimana saya bisa menanggulangi sesuatu itu buntu. Yang saya lakukan adalah setiap harinya saya memanifestasi ya, dengan daya pikiran saya, visualisasi saya, imajinasi saya bayangkan yang enak-enak, saya bayangkan yang bahagia ya. Akhirnya sedikit demi sedikit ada aja bantuan, ada aja rezeki, ada aja kenikmatan yang datang dan terus-menerus datang. Ya, walaupun dalam seperjalanan itu ada enak, tidak enak, ada sedih, ada bahagia, tetapi lebih banyak bahagianya. Jadi kalau kita membiasakan diri tersenyum, kita membiasakan diri untuk bersyukur, dan kita itu jangan jangan terlalu banyak mikir, ya, tetapi jalani aja kehidupan ini dan mengambil hikmahnya. Itu namanya rezeki akan datang terus-menerus, mengalir terus-menerus, ya, seperti air yang mengalir, membasahi kita, membuat kita nyaman dan tenang. Oke? Itu yang kedua, solusinya kalian jangan ragu dan kalian harus percaya kalau apa yang kalian inginkan itu akan terwujud. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, kurang bersabar. Nah, ini banyak yang gagal di sini, teman-teman sekalian. Ini nyambung semua, ya. Yang ketiga, kesalahan yang fatal yang harus kalian hindari, kesalahan fatal yang harus kalian hindari dalam memanifestasi adalah kalian kurang bersabar. Makanya saya berikan ilmu 7 hari perwujudan, ya. Saya memberikan tips kepada kalian itu 7 hari perwujudan. Lakukan ilmu manifestasi yang kalian lakukan itu, apapun itu, ya. Kalian bisa melakukan ilmu manifestasi apapun itu. Kalian kasih jeda perwujudan 7 hari. Jadi kalau 7 hari belum terwujud, kalian ganti menggunakan ilmu manifestasi lain, atau kalian tambah lagi. Jadi kalian tetap menggunakan ilmu manifestasi yang sama, tetapi kalian tambah lagi 7 hari lagi. Kalian lihat perkembangannya, ya. Jadi kalian lakukan itu setiap 7 hari, setiap 7 hari, setiap 7 hari. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalian itu harus sabar, bersabar, ya. Pasti akan terwujud, ya. Kalian harus bersabar dan kalian harus percaya. Berarti solusi untuk kesalahan fatal nomor 3 adalah kalian itu harus bersabar, ya. Oke, langsung sekarang yang keempat. Yang keempat ini banyak yang melakukannya hanya dengan stop di imajinasi. Nah, itu kalau kalian cuma melakukan imajinasi, ya tidak akan ada perwujudan. Saya sudah bilang ke kalian di video-video yang lama, ada aksi, ada reaksi. Kalian itu harus melakukan aksi atau action. Kalian sudah berimajinasi, kalian sudah bervisualisasi, sesuatu itu sudah ada di hadapan kalian, wacana itu sudah ada, tetapi kalian tidak bertindak, ya. Kalian tidak bertindak karena kalian itu sudah meremehkan. Kalian tidak bertindak karena kalian itu kurang sabar. Ya, pada saat sudah dekat, itu sudah memuncul, kalian motong, kalian itu menyerah pada saat perwujudan kalian itu sudah mau berwujud. Nah, itu jangan sampai kalian merugi, teman-teman sekalian, ya. Hanya karena kalian itu tidak mau bertindak atau gengsi. Misalnya kalian minta air. Air itu sudah muncul di hadapan kalian, tetapi kalian tidak mengambil aksi untuk mengambil air itu. Ambillah air itu, teman-teman sekalian, ya. Ada perwujudan manifestasi yang langsung di depan kalian, mungkin langsung diantarkan di pintu kalian. Ada yang harus kalian jemput. Yang penting itu kalian harus melakukan aksi. Melakukan aksi untuk mendapatkan reaksi. Jadi solusi untuk kesalahan fatal nomor 4 adalah kalian harus bertindak. Kalian harus melakukan aksi untuk mendapatkan reaksi, ya. Mewujudkan apa yang kalian inginkan dengan usaha kalian yang disertai dengan keyakinan dan kekuatan imajinasi kalian. Oke, teman-teman sekalian, ya. Langsung lanjut lagi ke kesalahan fatal nomor 5 yang bisa membuat kalian gagal memanifestasi apa yang kalian inginkan, yaitu adalah tidak bersyukur, ya. Ini Papito itu menjelaskan banyak di video-video sebelumnya bagaimana
saya itu memberikan pandangan tentang bersyukur, ya. Ada ilmu seruput kopi, ya. Ilmu seruput kopi itu sebenarnya adalah ilmu syukur. Nanti Pepito akan jelaskan lagi di video-video berikutnya, ya, supaya kalian itu makin mendalami ilmu-ilmu manifestasi yang sederhana ini, ya. Ilmu ini sederhana, cuman kalau kalian itu tidak memahaminya, ya akan kompleks dan sulit. Kenapa sesuatu itu sulit? Karena kalian tidak memahaminya. Kalau kalian memahaminya dan kalian itu mengerti tentang tips itu atau ilmu tersebut, itu akan menjadi sesuatu yang sederhana dan akan ringan untuk kalian lakukan, ya. Jadi yang kelima, bila kalian ingin menanggulangi kesalahan fatal nomor 5, solusinya adalah kalian itu harus bersyukur, ya. Kalian tuh harus bersyukur dengan apa yang sudah kalian dapatkan ini. Termasuk ujian yang kalian dapatkan, cobaan yang kalian dapatkan itu kalian harus terima dengan penuh rasa syukur. Pada saat kalian menerima itu dengan penuh rasa syukur, itu kalian itu akan mendapatkan kekuatan untuk kalian itu bisa mempunyai niat yang kuat, ya. Kalian akan nanti bisa fokus pada tujuan kalian, kalian tidak ragu lagi, dan kalian menjalani manifestasi kalian, perwujudan manifestasi kalian untuk menanggulangi semua masalah kalian itu dengan bersabar, dan kalian akan melakukan aksi, ya. Kalian itu akan terus melakukan aksi. Seperti ilmu coaching itu sebenarnya kalian melakukan aksi walaupun kalian duduk diam, yaitu kalian tuh mengeluarkan getaran vibrasi hasrat untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu juga suatu aksi, teman-teman sekalian. Walaupun kalian duduk diam, tetapi di dalam diri kalian itu bergetar untuk menarik apa yang kalian inginkan. Itu loh aksi, teman-teman sekalian. Aksi yang kalian lakukan itu akan mengundang reaksi, ya, akan mengundang reaksi dari luar. Dari situlah akan terjadinya suatu perwujudan, ya. Entah kalian mendapatkan kabar, entah kalian tuh mendapatkan pertolongan atau mendapatkan berita dari situ. Tetapi kalian itu harus melakukan aksi, dan semua itu kalian harus awali dengan rasa syukur atas semua kenikmatan, atas semua berkah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kalian bisa menjadi manifestor yang hebat, kalian bisa menjadi orang yang bervibrasi tinggi, kalian selalu tersenyum dalam hati kalian, menjadi sosok pribadi yang bahagia, yang bisa menginspirasi keluarga kalian, tetangga kalian, dan banyak orang di luar sana. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian. Kalian bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan, dan kalian menjadi sosok yang bahagia dan selalu bersyukur. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak video kali ini. Mudah-mudahan kalian tuh selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Pepito mengucapkan terima kasih.